asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pagi ini kita masih dapat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bertalabul ilmi, yang merupakan salah satu di antara beberapa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang sudah sepantasnya kita syukuri. Nah, dengan penuh rasa syukur yang sebenar-benarnya. Nah, di antaranya ya tentunya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat pula hari ini masih bisa dipertemukan dengan bulan yang mubarak. Nah, bulan yang diberkahi, yaitu bulan Ramadan. Nah, di mana di bulan ini dilipat gandakan pahalanya. Nah, terlebih di hari Jumat pula ya. Nah, apalagi nanti kemudian disampaikan pula ada kumpulan pada hari ini itu, di mana satu waktu yang betul-betul terkumpul di dalamnya, waktu yang sangat mustajab. Nah, yang pertama di bulan Ramadan itu sendiri ya. Nah, di bulan Ramadan mau dari hari apapun Ramadan itu sama, merupakan waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Ditambah yang keduanya hari Jumat. Nah, ditambah yang ketiganya ada satu waktu lagi, yaitu pada asar menjelang maghrib. Nah, jadi 3 waktu terkumpul. Ditambah nanti kalau misalkan hujan dewaya ya, 4 gitu. Nah, jadi ada sampai nanti 3 sampai mungkin 4. Nah, kalau misalkan ternyata hujan di sore tersebut, nah di sore nanti ada 4 waktu terkumpul untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau saya selalu menganjurkan ya, khususnya buat ibu-ibu nah yang biasa masak di rumah. Nah, jadi kalau di bulan puasa di bulan puasa ini, di bulan Ramadan, nah diusahakan kalau masak-masak atau apa teh maksimal. Nah, ini jam 5 udah selesai. Nah, jadi jangan masak nanti jam 5 gitu ya. Nah, atau setengah 5, justru nah maksimal jam 5 sudah selesai. Nah, kenapa? Nah, dari jam 5 sampai nanti menjelang maghrib ini, nah kita gunakan untuk kumpul dengan keluarga, di sana berdoa sama-sama. Nah, pernah nggak kita menyengaja sama keluarga saya ngumpul berdoa bareng-bareng? Nah, mapai gitu ya, misalkan dari pertama, nah suaminya yang berdoa, yang lain mengaminkan. Nah, kemudian giliran, sok, nah istrinya, sok ibu mau doa apa? Nanti diaminkan sama yang lainnya. Nah, baru kemudian nanti anak-anak, ayo anak-anak berdoa apa? Nanti kemudian yang lainnya mengaminkan. Nah, itu adalah satu kondisi yang justru sangat indah gitu ya. Nah, di mana dalam satu keluarga nanti kumpul semuanya, nah di dalam rumah. Nah, makanya ngabuburit masa kali-kali. Nah, jadi khusus perbanyak misalnya di bulan Ramadan ini kumpul tadi. Nah, jadi menjelang maghrib sekitar jam 5-an lah gitu ya. Nah, kumpul semua. Nah, makanan boleh dia langsung disajikan. Nah, dikelilingi makanan tersebut sambil kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di hari Jumat, makanya tadi dikumpulkan ya bulan Ramadan hari Jumat pada saat menjelang maghrib. Nah, ditambah apalagi kan kemarin juga hujan. Nah, kalau misalkan sore ini hujan udah 4 tuh. Nah, jadi 4 momen di mana sangat mustajab pada saat itu kita untuk berdoa kepada Allah. Nah, maka sudah selayaknya itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Nah, jangan diisi dengan berbagai macam aktivitas yang tidak mendatangkan pahala, apalagi sampai mendatangkan aktivitas dosa. Nah, makanya kan kalau sore teh godaannya lebih besar ya. Sore-sore teh godaannya lebih besar. Makanya pantas semakin besar peluang pahala, godaannya pun semakin besar. Nah, jadi semakin besar peluang pahala, godaannya semakin besar. Tadi nah, sore-sore kan bawaannya kita pengen ngabuburit. Atau pas mungkin kalau di TV entah gitu ya, ada acara yang menarik atau apa gitu ya. Atau paling tidak pengen kumpul dengan yang lain. Nah, di apa istilahnya dengan tetangga atau segala macam. Padahal itu waktunya yang sangat baik. Nah, untuk maksimalkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kemudian selanjutnya yang akan kita bahas. Nah, kalau sebelumnya kita masih membahas terkait dengan persoalan akidah ya. Bagaimana memahamkan kepada diri kita ini bahwa satu-satunya nanti aktivitas yang kita kerjakan di dunia itu adalah untuk ibadah kepada Allah. Nah, kita sudah bahas bahwa yang namanya ibadah itu adalah menjalankan ya aturan yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, dalam 3 aspek. Yang pertama aturan diri kita terhadap Allah, kemudian yang keduanya aturan diri kita terhadap diri kita sendiri. Nah, yang ketiganya aturan diri kita terhadap orang lain.
Nah, di mana masing-masing aturan inilah yang ternyata itu yang akan dihisab nanti di yaumil akhir. Nah, aturan diri kita kepada Allah kan perihal ibadah mahdhah seperti sholat, saum, baca Quran, haji, umrah dan lain sebagainya macamnya. Maka nanti di yaumil akhir itu yang paling pertama dihisab dalam bab ini adalah urusan sholat kita. Jadi kalau sholatnya baik, nah, maka baik pula nanti amal-amal yang lainnya akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika sholatnya buruk, nah, maka amal sebanyak apapun itu tidak akan diperhitungkan. Nah, apalagi jangan sampai puasa, nah, tapi sholatnya masih lalai, ini bahaya. Nah, biasanya ada aja ya, kalau misalkan di sosial media itu yang bertanya, Ustaz gimana kalau misalkan saya puasa, saum, tapi nggak sholat? Nah itu ya sama saja gitu ya, cuma dapat lapar dan hausnya doang. Jangankan saum tapi nggak sholat, yang sholat saja kalau saumnya ini masih berbuat hal-hal yang jahil, yang tidak bermanfaat, atau masih mengatakan perkataan-perkataan yang dusta, fitnah, gibah, nah itu nanti tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini tidak disambil dengan aktivitas sholat yang lebih utama. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang akan dihisab, maka itu yang harus kita fokuskan. Yang kedua, aturan diri kita terhadap diri kita sendiri. Nah, kaitannya dengan masalah akhlak, pakaian, makanan. Nah, maka ini yang akan dihisab lebih banyak lagi nanti yang diawali. Yang pertama terkait dengan usia kita. Umur kita dihabiskan untuk apa ketika di dunia, ini akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, ilmu kita nanti digunakan untuk apa? Apakah digunakan untuk ibadah sebaik-baiknya, untuk membantu orang lain, atau misalkan ilmu ini malah digunakan untuk menzalimi orang lain. Nah, maka ini pun akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya masalah harta, di mana didapatkan, dari mana didapatkan? Apakah didapatkan dengan cara yang halal atau yang haram? Nah, yang keempatnya masih persoalan harta, kemana harta tersebut dipergunakan? Apakah dipergunakan untuk hal-hal yang baik, atau misalkan ternyata dipergunakan untuk bermaksiat? Nah, jadi ada 4 hal yang paling utama nanti yang ditanyakan, perihal aturan kita terhadap diri kita sendiri. Nah, adapun yang ketiganya, aturan kita terhadap orang lain. Nah, yang paling pertama itu ditanyakan persoalan masalah darah. Nah, apakah nanti orang ini pernah membunuh tanpa hak? Nah, atau misalkan termasuk nanti kesananya apakah kita pernah menzalimi orang lain atau tidak? Nah, yang zalim terhadap orang lain ini lebih berbahaya dibandingkan kita dosa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita berdosa kepada Allah, maka cukup bertaubat, ya Allah Maha Pengampun, insya Allah akan lebih mudah diampuni. Tapi kalau kita zalim kepada orang lain, dosanya kepada orang lain, kita minta maaf pun kadang orang tersebut masih dendam. Kan ini? Nah, mungkin cuma di lisan saja memaafkan, ya dimaafkan. Nah, tapi ternyata masih sinis, masih dijauhi, masih tidak sepenuhnya memaafkan. Nah, ini makanya lebih repot. Sampai-sampai urusan zalim kepada orang lain ini akan lebih berat nanti di yaumil mizan. Nah, di hari pertimbangan amal. Nah, di mana ketika ada orang yang merasa terzalimi, dia nuntut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka cara mengadilinya ya tentu oleh Allah yang Maha Adil. Nah, dan kalau urusannya nanti dengan harta akan diambil dari pahala-pahala kita. Nah, karena tidak berlaku lagi rupiah, tidak berlaku lagi emas ataupun perak. Nah, maka tadi 3 bab ini yang harus kita fokuskan ya. Nah, kalau sekarang kita akan membahas dulu terkait dengan kalau sebelumnya akidah. Nah, sedikit masuk ke ranahnya babnya fikih ibadah ya. Nah, apalagi yang sering ya nanti kita temukan, nah khususnya nanti yang akan kita laksanakan pada bulan Ramadan ini. Nah, sebelumnya kita sudah bahas amalan-amalan di bulan Ramadan. Nah, di mana nanti yang paling akhir yang akan kita kerjakan ini adalah babnya zakat fitrah. Zakat fitrah, fitri. Nah, tanpa hak dulu sebetulnya di belakangnya. Jadi antara fitri sama fitrah itu beda. Antara fitri sama fitrah itu beda. Nah, kalau fitri tanpa hak di belakang, nah dari kata iftar, asal katanya fatara. Fatara itu kan membuka. Jadi iftar itu berbuka, buka puasa. Nah, disebut Idul Fitri, bukan Idul Fitrah nantinya. Idul Fitri itu artinya itu hari raya, fitri itu berbuka. Jadi hari rayanya berbuka setelah puasa. Makanya hari makan-makan tidak boleh puasa ya. Nah, Idul Fitri. Nah, sering dikaitkan dengan fitrah. Ada tamar putih di belakang dibaca hak fitrah. Nah, kalau fitrah itu artinya apa? Bukan suci ya. Kalau suci mah artinya kudus dalam bahasa Arabnya. Tahur, tahar. Nah, suci.
kudus, suci. Nah, sedangkan kalau fitrah itu adalah konsep atau pengaturan awal, ya, konsepan kita yang sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya gini, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa setiap manusia ini terlahir fitrah. Nah, kemudian orang tuanya lah yang nanti akan menjadikan dia ini seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi. Gak kesebut Islam lah gitu. Islamnya gak kesebut. Nah, gak ada keterangan orang tuanya lah yang akan menjadikan dia Nasrani, Yahudi, Majusi atau Islam. Islamnya gak kesebut. Kenapa? Ya karena Islam itu adalah fitrah itu sendiri. Nah, jadi pada dasarnya, pada prinsipnya manusia terlahir Islam. Mau dia nanti orang tuanya kafir sekalipun, lahirlah Muslim. Nah, maka nanti oleh orang tuanya dibaptis gitu ya, dan menjadi seorang Nasrani, diajak nanti ibadah-ibadah sesuai dengan keyakinan orang tuanya berubah. Jadi Nasrani kan, jadi Yahudi kan, jadi Majusi. Seandainya anak ini misalkan terlahir dari orang tua ya kafir, lahir 1 bulan meninggal, ya sama masuk jannah tanpa hisab, karena belum terkena kewajiban syariat. Nah, jadi itu yang dimaksud fitrah adalah pengaturan awal. Maka ketika kita masuk nanti kepada Idul Fitri, nah atau yang sering dikaitkan juga dengan fitrah, nah jadi kembali kepada fitrah itu maksudnya kembali kepada pengaturan awal kita sebagai Muslim seutuhnya. Nah, jadi bukan kembali kepada kebiasaan yang lama gitu. Nah, biasanya kan Ramadan sekarang lancar-lancarnya ibadahnya. Nah, yang karena sholat sunnah jadi sholat sunnah, yang jarang sedekah jadi sedekah gitu. Tarawih jadi jalan, yang jarang sholat malam jadi sholat malam, yang jarang baca Quran jadi baca Quran. Begitu bulan Syawal kembali ke fitrah, lanjutkan. Bukan kembali ke fitrah, balik di tarawih baca Quran, salat malam, balik di ke fitrah. Nah, jadi fitrah manusia mah lurus Islam. Sama halnya kalau kita punya Android gitu ya, punya HP udah terisi berbagai macam aplikasi. Yang berat ya, nge-lag loading, yang tadinya buka aplikasi cepat, ini malah lama. Ibu puteran bela. Gimana biar di-refresh lagi, biar cepat lagi? Ubah ke pengaturan awal. Set pengaturan pabrik ya kan gitu. Nah, factory reset misalkan, ya udah balik lagi. Yang tersisa hanya pengaturan bawaan pabriknya. Nah, jadi pengaturan bawaan pabrik ini kalau pada diri kita itulah pengaturan Islam yang sudah Allah install. Nah, jadi itu yang jangan dihilangkan. Jadi bukan tadi aplikasi-aplikasi tambahan gitu ya, yang memang itu tidak penting. Jadi bukan yang itunya dipertahankan, bukan yang buruknya dipertahankan, tetapi justru dikembalikan kepada settingannya Allah Subhanahu wa taala sebagai Muslim. Nah, begitu pula tadi kembali ke zakat fitri ya, sebelum jadi fitrah itu ya memang ini zakat tadi fitri untuk membuka, maksudnya membuka apa? Yang membuka berbagai macam kebaikan yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan, sehingga nilai pahalanya betul-betul terhitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di antara fungsi zakat fitri itu nanti ada perintahnya gitu ya. Nah, di mana jangan dibiarkan nanti orang-orang ini ada yang masih ngemis-ngemis di hari raya. Kan gak lucunya kita senang-senang dengan keluarga, dengan teman, pas begitu di jalan kurang sholat Idnya masih ada yang ngorek-ngorek sampah. Kan gak lucu. Nah, ceritanya kita sudah ibadah selama Ramadan 30 hari full. Nah, tapi kanan kiri masih ada yang kelaparan. Jadi ibaratnya sama seperti baru pulang haji bolak-balik ya, setahun sekali, umroh sebulan sekali, tapi ternyata tetangga ada yang kelaparan. Nah, ini kurang baik. Nah, artinya dia tidak peduli terhadap sesama Muslim. Nah, jangankan sama manusia, sama Muslim saja tidak ada kepedulian. Nah, itulah tadi. Karena makanya dikeluarkannya zakat fitrah ini, nah sebagai tadi pembuka, nah supaya amalan-amalan kita ini betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena bentuk kepedulian kita juga kepada Muslim yang lainnya. Nah, dan terkait dengan persoalan fikihnya, nah yang harus dipahami nanti dari segi hukum ya. Nah, dari segi hukum ini, nah maka kalau dikatakan sumber hukum dalam Islam ini bukan hanya Al-Quran saja. Nah, jadi bukan hanya Al-Quran, tapi nanti ada 4 ya. Nah, ada 4. Yang pertama Al-Quran, kemudian ada sunnah, ya hadis-hadis dari Nabi SAW. Yang ketiganya ada ijma, ijtihadnya para sahabat. Nah, kemudian ke ulama-ulama terdahulu. Nah, kemudian yang keempatnya ada qiyas. Nah, cuman yang keempat ini haruslah berurutan. Nah, tidak boleh ujug-ujug ke qiyas. Selama ada dalil di Quran, maka itu yang dipergunakan ya. Jadi selama ada dalil dalam Quran, nah itu yang dulu dipergunakan. Nah, baru kalau tidak ada atau Quran hanya mengisyaratkan, cari penjelasannya di dalam sunnah.
Nah, biarkan Nabi langsung menjelaskan gimana teksnya, gimana kemudian pelaksanaannya. Sama contoh misalkan perintah waqimus shalah. Quran sudah memerintahkan, tapi caranya gimana? Nggak kita temukan dalam Al-Quran, maka gimana contoh Nabi? Nah, kita temukan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW bahwa takbiratul ihram nanti seperti ini, nah, bacaannya seperti ini, rukuk seperti ini. Nah, baru kemudian digali. Nah, baru kemudian kalau tidak ada dalam hadis, cari bagaimana sahabat menjelaskan. Karena bisa jadi amalan ini Nabi cuma mencontohkan sebagian, nah tapi dirutinkan oleh sahabat. Apa contohnya? Ya tarawih ya, kita sudah bahas di pekan kemarin. Nabi sebagian mencontohkan. Nah, kenapa Nabi 11 kita misalkan jadi 23? Nah, itu ada contohnya dari sahabat. Gak masalah. Nah, kalau misalkan sahabat tidak dijelaskan juga karena ini masalahnya baru ada di zaman sekarang yang kaitannya dengan masalah teknologi, masalahnya dengan berbagai macam aktivitas yang baru ada di zaman sekarang, baru itu muncul di qiyas. Nah, pengambilan hukumnya. Jadi berurutan. Nah, tidak boleh tiba-tiba dari bawah kemudian ke atas. Nah, berbicara tentang masalah zakat fitrah ini, yaitu sudah ada di zaman Rasul SAW. Jadi ya, nah jadi kuncinya zakat fitrah itu sudah ada di zaman Nabi. Jadi cukup pada dua hal ini saja, Al-Quran dan Sunnah, itu sudah cukup. Makanya kaitannya kalau dengan rukun Islam, dari mulai syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, itu semua sudah dilaksanakan oleh Nabi SAW. Kita tinggal ittiba, meniru. Nah, karena syarat diterimanya ibadah itu kan dua ya. Yang pertama adalah ikhlas, lurus niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ittiba'ur Rasul. Jadi mencontoh bagaimana Rasul melaksanakan. Nah, tidak boleh terlampau kreatif. Nah, dari ibadah ya. Nah, harus mencontoh, itu syarat diterimanya ibadah. Nah, di rukun Islam ini yang 5 itu semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi. Nah, kalau di luar yang ini baru silahkan gitu ya. Nah, ada nanti kebolehan-kebolehan yang lainnya. Nah, ada kebolehan-kebolehan yang lainnya, termasuk nanti amalan-amalan sunnah. Nah, kalau yang 5 ini kan yang lebih wajib. Nah, kaitan zakat fitrah pun, nah di antara zakat yang ada zakat fitrah, ada zakat mal, ada zakat peternakan, ada zakat pertanian. Yang paling awal turun syariatnya adalah zakat fitrah. Nah, yang paling awal itu zakat fitrah. Jadi setelah turunnya perintah saum ya di bulan Ramadan, baru nanti kemudian turun perintah untuk berzakat, khususnya zakat fitrah. Nah, kita lihat misalkan di hadis-hadis yang disebutkan ya. Nah, di bab shadaqatul fitri. Nah, yang pertama di sini hadis dari Umar, nah Ibnu Umar. Nah, hadis di Umar radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri." Jadi telah diwajibkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam zakat fitrah. So'an itu sebanyak 1 so'. Ya, ini takarannya 1 so'. Jadi hukumnya tadi sudah diwajibkan. Yang kedua takarannya 1 so'. Nah, kemudian apa yang dizakati? Nah, di sini yang pertama min tamrin, kurma ya. Yang pertama itu kurma. Nah, kemudian al-so'an atau 1 so' min sa'ir. Sa'ir jawawud ya. Nah, jawawud. Kemudian alal abdi. Nah, ini yang kemudian siapa yang diwajibkan? Yaitu terhadap al-abdi, hamba sahaya. Yang keduanya al-qori, orang yang merdeka. Kemudian wazakari wal unsa, laki-laki dan perempuan. Kemudian wasagir wal kabir, orang anak-anak kecil dan juga orang dewasa. Minal muslimin, di antara kaum muslim. Artinya yang tidak muslimah tidak wajib. Nah, kemudian wa amaru biha, dan diperintahkan nah dengannya itu an tu'ada qabla khurujin nasi ila shalah. Nah, diperintahkan untuk dikeluarkan ya. Nah, dikeluarkan sebelum orang-orang ini keluar untuk melaksanakan salat. Yang dimaksud di sini adalah salat Id. Nah, jadi di sini dalam satu hadis ini bisa ya diketahui yang pertama adalah hukumnya yaitu wajib ya, bukan sunnah. Yang kedua takarannya, yang ketiga jenisnya, nah, yang keempat siapa yang terkena kewajiban ya. Dan yang kelimanya kapan waktu pelaksanaannya. Nah, jadi kapan waktu pelaksanaannya. Nah, jadi yang pertama tadi hukumnya sudah jelas wajib. Yang kedua so'an. Jadi 1 so' ya. Takaran 1 so'. Seberapa sih 1 so' itu? Jadi 1 so' itu nanti sama seperti 4 mud. Jadi kalau takaran di zaman Nabi itu kaitannya dengan satu hal ya. Atau beberapa hal. Ini menggunakan takaran mud atau so' kalau kaitannya dengan berat. Kalau jarak nanti menggunakan istilah farsah
dan burd. Nanti baru kemudian dikonversikan ke ukuran-ukuran yang kita gunakan. Nah, konversi ini yang disebut dengan kias. Nah, jadi kalau kias itu tadinya merujuk dulu kepada hukum asalnya, nggak ujuk-ujuk misalkan dari mana nanti didapatkan 2,5 kilo teh. Jadi patokan kitanya bukan 2,5 kilonya, tapi tetap harus ke sumbernya dulu. Karena nanti pada kenyataannya, nah nggak segitu, nggak pas 2,5 gitu ya. Nah nanti kita sama-sama akan lihat gitu, akan buktikan. Nah, jadi takarnya nggak akan pas segitu, bisa lebih, bisa kurang, atau mungkin terkadang ada juga yang pas. Nah, jadi patokannya sok, begitu pula seperti jarak safar. Patokannya jangan dulu ke kilometer, jangan dulu ke ukuran mil, tapi ke ukuran yang disebutkan dalam hadis yaitu burd gitu ya. Nah, jarak safar itu dikatakan sebanyak 4 burd. Satu burdnya teh 4 farsah. Nah, baru kemudian diketahui satu farsah itu sekitar kurang lebih 5 km. Jadi kalau dikonversikan lagi 4 burdnya 80 km baru disebut safar. Boleh kita sholat jamak, sholat qasar gitu ya. Nah, dan boleh nanti berbuka puasa ketika Ramadan kalau sudah memenuhi jarak safar tersebut. Nah, jadi tadi satu atau 4 mud. Nah, jadi kalau takarannya, kalau dulu gitu ya, perbedaan ukuran gitu kan. Nah, orang-orang zaman dulu, saudara orang zaman dulu, orang Arab deh. Nah, orang Arab sekarang aja lebih besar dari kita ya. Apalagi orang Arab zaman dulu gitu. Nah, sekitar 14 abad yang lalu, lebih lama lagi, 15-an lah kalau sekarang. Nah, jadi satu mud satu gini ya. Nah, 2 telapak tangan orang Arab dulu yang besar, tentunya lebih besar dari kita. Mungkin di kita mah sabaraweun mah 2 sampai 3 kalian gitu. Nah, itu diambil dan tumpuk. Kalau terkait dengan kurma, numpuk ya. Nah, makanya nanti di bab wudu itu Rasul pernah mencontohkan bagaimana wudu pakai air yang paling minimal. Nah, wudu pakai air yang minimal, Rasul pakai takaran mud. Jadi wudunya Nabi itu cuma 1 mud. Nah, jadi kalau kita dalam kondisi darurat seperti pada saat tawaf ya, ketika umrah, nah, atau misalkan ketika sedang di pesawat masih ada toilet tapi nggak mungkin pakai air banyak-banyak, atau di dalam kereta sama. Nah, maka wudu ya secukupnya saja. Pakai air minimal tadi 1 mud. Nah, 1 mud. Seperti tawaf, kan tawaf batal harus wudu lagi. Ke toilet jauh, ya udah mepet ke galon zam-zam ya, wudu pakai air zam-zam. Nah, iraha deui nya wudu pakai air zam-zam. Kalau di sini mah disuguhan paling sekieu. Nah, di situ mah dipakai wudu. Nah, itu cukup 1 mud. Nah, maka Rasul pernah mencontohkan dari paling batas minimal menggunakan takaran mud. Nah, makanya ini oleh Zaid bin Sabit ya. Nah, sekretarisnya Nabi SAW. Nah, supaya memudahkan, jadi supaya memudahkan masyarakat Muslim ya dimanapun, baik pada saat itu atau misalkan sampai di zaman-zaman setelahnya termasuk zaman kita. Nah, dibuat ya ukuran takaran mud teh. Nah, dibuat ada 1 wadah. Nah, makanya dulu gitu ya. Nah, ini dulu pernah pas 2 tahun kemarin, pas Syekh Muhammad Jabir, saudaranya Syekh Ali Jabir yang ke Tasik itu sekalian mensosialisasikan takaran mud. Nah, untuk zakat fitrah. Nah, ini 1 mud segini. Ukuran 1 mud teh. Nah, sedangkan nanti 1 so berarti 4 ini. Nah, jadi 1 so 4 ini. Nah, jadi ini kan sudah dilengkapi juga dengan ijazahnya. Ada ijazahnya yang sanadnya bersambung sampai sahabat Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Nah, nanti kita ukur apa kilo seberapa kilo. Nah, ini 1 mud. Dan tadi untuk barang yang untuk benda yang dizakatkan, nah itu berapa soal diperjelas nanti di hadis yang selanjutnya. Nah, di sini yang pertama yang selanjutnya gini ya. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu yang berkata, kuna nu'tiha fi zamani Nabi sallallahu alaihi wasallam so'an ya. Nah, jadi kami itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengeluarkan so'an min ta'am. Jadi bahasanya sudah diumumkan. Jadi bentuknya ta'am. Ta'am ya, makanan pokok. Ta'am, makanan pokok. Nah, jadi di zaman Nabi sudah ada dinar atau dirham kan ya. Sudah ada alat tukar kan ya. Uang, mata uangnya dinar dirham. Nah, jadi tidak disebutkan menggunakan dinar, tidak disebutkan menggunakan dirham. Tapi yang menggunakan tadi ta'am, ta'am min ta'am. Jadi 1 so makanan.
Nah, makanya di sini ketika di tempat Nabi adanya kurma, Nabi pakai kurma. Maka ketika di wilayah Jazirah Arab yang lain yang nggak ada pohon kurma, nah mereka menggunakan syair tadi. Syair adanya syair Jawawut, yang ada gandum pakai gandum. Nah, kalau di Indonesia misalkan yang makanan pokoknya bukan nasi, misalkan apa, sagu, ya pakai sagu. Jagung ya pakai jagung gitu ya. Nah, jadi disesuaikan dengan to'amnya di tiap-tiap daerah. Nah, di tiap-tiap daerah. Tadi so'an min to'am. Nah, makanya di sini disebutkan au so'an min tamr gitu ya, yaitu semacam to'am, satu sok dari kurma. Nah, kemudian au so'an min syair, nah, satu sok dari syair tadi jawawut. Kemudian au so'an min zabib atau satu sok, dan di sini zabib teh kismis anggur kering. Nah, jadi yang makanan pokoknya kismis atau kismis ini. Nah, jadi di sini makanya pakai makanan. Nah, makanya yang kemarin saya katakan, nah ini jangan dulu ujuk-ujuk dikiaskan pakai uang. Nah, karena di sini uang ada di zaman Nabi, ya, makanan juga ada di zaman Nabi. Nah, tetapi tidak ada satu keterangan pun dari hadis yang itu para sahabat mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Nah, padahal uang ada, lebih mudah pula. Nah, dan lebih bermanfaat juga tentunya gitu ya. Nah, jadi tidak ada bahasa, oh bisi permana banyak teh mudah sebagian pakai uang, enggak. Sama seperti halnya misalkan kurban, boleh pakai unta, gitu, boleh pakai kambing. Nah, tidak boleh kemudian kita kurban, udahlah uangnya saja senilai harga unta. Nah, enggak akan diterima. Akikah juga sama, ya. Akikah, nah, yang laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. Nah, karena nggak mau repot, udahlah saya keluarkan uangnya saja untuk akikah. Nah, tidak akan sah. Nah, karena sudah ada ketetapannya. Nah, karena tadinya, nah tiap hal, nah tiap persoalan itu sudah ditetapkan oleh Rasul SAW. Nah, jadi tadi yang dikeluarkan berupa makanan po'am. Nah, kemudian wakil riwayatin al-sa'an min al-qid. Nah, di dalam riwayat yang lain juga satu sok, nah, dari al-qid. Al-qid itu ya semacam kayak apa ya? Gitu ya, nah, semacam keju gitu ya, yang sudah bentuknya mirip-mirip itulah, teksturnya kayak keju, kayak mentega, tapi sama makanan pokok juga bagi di tempat-tempat tertentu. Nah, kemudian qala Abu Sa'id, berkatalah Abu Sa'id Al-Khudri tadi, amma ana fala azalu ukhriju kama kuntu ukhrijuhu fi zamin. Nah, jadi ya begitulah kami mengeluarkan ya. Nah, di zaman Nabi SAW ya, dikeluarkan sesuai dengan sebagaimana Nabi mengeluarkan. Nah, wala Abu Dawud, dan di riwayat Abu Dawud dikatakan la ukhriju abadan illa so'an, dan kami tidak mengeluarkan kecuali satu sok juga. Nah, jadi 4 mud tadi. Nah, kemudian yang satu lagi, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, nah farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Nah, jadi diwajibkan oleh Rasulullah SAW zakat fitrah, nah tahuratan lisa ini minal lagwin warrafas. Nah, tadi untuk menyucikan gitu ya. Nah, baru ini tahurah. Nah, untuk menyucikan saum kita lisaim, untuk menyucikan saum ini minal lagwin warrafas, dari perkataan atau perbuatan yang keji. Kalau kita tidak sengaja ya, lagi kumpul-kumpul teh nyeletuk, kadang ngegibah nggak sengaja gitu ya. Nah, kadang ngegibah. Nah, kadang kan ada juga yang nggak sengaja lagi bertanya, Ustaz, nah gimana kalau misalkan ada orang yang suka gibah gini. Untung saya emang gak kayak dia ya. Padahal tergibah gitu ya. Nah, jadi tadi khawatir ada yang tidak sengaja gitu ya. Nah, apakah gibah, apakah mencela orang lain, apakah ternyata kadang-kadang masih berbuat jahil gitu ya. Nah, masih berbuat yang tidak bermanfaat selama bulan puasa. Nah, itu tadi disucikan oleh zakat fitrah. Makanya disebut fitrah, membuka tadi. Jadi sebagai pembuka amalan supaya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tu'amatan lil masakin, dan juga untuk memberi makan orang-orang miskin. Nah, jadi bahasanya wa tu'amatan, bukan wa nafqatan, bukan menafkahi. Nah, tapi wa tu'amatan, beri makan. Kan kalau nafkah mah umumnya, sama seperti nafkah suami kepada istri umum. Apa saja bentuknya? Yang pertama tentunya makanan, pakaian, dan tempat tinggal, itu nafkah. Nah, yang paling wajib. Jadi kalau kita makan, nah suami makan, istri harus makan. Kalau kita punya tempat tinggal, ya tentu istri juga harus diberikan tempat tinggal, rumah ya. Kalau kita berpakaian, ya tentu istri juga harus berpakaian. Itu nafkah, bentuknya umum.
Nah, jadi di sini jelas bahwa matan lil masakin, untuk memberikan makan orang miskin. Kemudian faman addaha qabla salati, nah, kalau misalkan dikeluarkan sebelum salat, fahiya zakatat maqbulah. Nah, itulah zakat yang diterima. Jadi dikeluarkan sebelum salat Aid, itu zakat yang diterima. Kemudian waman addaha ba'da salati, nah, kalau dikeluarkannya ini setelah salat, habis salat Id baru dibagikan, fahiya shadaqatun minas shadaqat, itu cuma bagian sedekah di antara sedekah-sedekah yang lain. Nah, telat, nggak ada kode zakat fitrah. Ya. Nah, kode mah saum nahungkeun gitu. Nah, jadi zakat fitrah mah tidak ada kodok. Kalau terlambat ya udah, ya berarti telah lalai dia berzakat fitrah. Kalau dikeluarkan cuma bagian dari sedekah di antara sedekah-sedekah yang dia berikan. Nah, maka tidak boleh sampai melewati batas. Ya. Nah, ini tadi takarannya dan jelas satu mut. Nah, sekarang kita coba ya, gimana sih ukurannya nanti? Dan ukurnya juga nanti tidak sampai rata ya, muncul. Nah, jadi bukan rata, jadi satu mutnya itu sebabnya kenapa takarannya enggak sama, enggak akan sama. Nah, jadi nyungsung, sapi lunak, nah sampai dia jatuh-jatuh. Jadi nggak diratakan. Kalau air baru rata, seperti biasa nyungsung. Nah, ini satu mut. Nah, ini satu mut ya. Menjawab siapkan. Satu. Oke. Nah, ini. Iya, keluarga Rasulullah Ya, ada wadahnya. Mun. Ya. Jangan saya tahu. Nomor pahala kakak. Nomor pahala. Nah, ada saja mau bertemu yang monyong-monyong ya. Samud. Samud. Kedua ya, samud darah. Samud itu. Kalau bilang mungkin pasti manyun ya. Sejarahnya ya, Pak. Kaya sih kan. Ada sejarahnya, Mas. Dua ya. Sejarahnya Jadi kebayangnya ya, sarawu orang Arab ya. Sarawu orang Arab. Mau 3 2,5 Pak. Ya itu kan. Kenapa 100 gram? Ini 12 setengah ya biasanya. Kenapa 100 gram? Kenapa 100 lampung salib? Kenapa 125? Mau misalkan penuh lewat. sudah muncul gitu ya. Kalau yang kemarin teh pernah juga praktek yang di PKR nih, Pondok Karisma itu ditimbang 27. Berapa 27? Oh, 4-nya. Itu percaya pada tadi. Saya ini ngarawana. itu Berarti 6, Berapa satu ambil katanya? 675, 1 mut. 526. Oh iya, 2,6. 600 sampai zamannya. Muncung teuing. Muncung teuing. Nah, jadi yang kemarin makanya tadi beda jenis beras. ya. Nah, Iya. yang kemarin itu dicoba gitu ya. Yang beras supermarket nanti bungkusan itu 2,7 Beda-beda. lebih berat. Nah, jadi nanti beras yang digunakan itu yang biasa aja yang kita pakai sehari-hari. Nah, makanya kan nggak ada istilah memberatkan karena yang dipakai sehari-harinya. Karena yang dipakai sehari-hari, nggak usah menyengaja misalkan beli beras yang lebih bagus atau bahkan lebih murah. Nah, sebaliknya, nah, itu satu sok, gila sok.
susah. Dan kalau misalkan tadi perkiraannya segitu, jadi ada yang 26 tadi, yang kemarin 27. Jadi kita pun kalau mau melebihkan jangan terlalu banyak. Makanya yang paling disukai di dalam Islam itu ya, oleh Allah dan Rasul itu yang pas kan gitu, atau yang mendekati pas. Kalau perkiraan yang mendekati pas. Kalau ini 2,6, 2,7 ya berarti tadi sekitar segituan lah. Paling maksimal kita keluarkan 2,8 ya, jangan terlalu berlebihan. 2,8 lah cari amanah ya. Jadi kalau 2,5 tadi masih kurang sedikit ya, masih kurang sedikit, kecuali entah beri jenis berat mawon lah gitu, jenis berat apa gitu yang 2,5. Jadi tadi jadi dilebihkan sedikit sampai 2,6 karena ini sudah diukur. Misalkan kalau sama kita pakainya yang gini ya udah segitu 2,6 paskan. Kalau misalkan dianggap lebih bagus saya mah dari iya mau beas premium. Nah misalkan ya udah 2,7 lebih mendekati. Nah ini tadi bukan tiba-tiba 2,5 ya. Kenapa tadi takarannya berbeda? Nah, karena tadi cara penghitungannya pun tidak rata. Jadi ada tadi sampai muncul. Nah, jadi kenapa kalau misalkan diukur segi volume misalkan pakai air itu nanti belum tentu sama. Misalkan dibalik leluhurna iya kan beda nih yang cuma nanti bisa lebih besar gitu. Iya. Jadi tadi itu takaran dari satu sok jadi segininya. Kalau yang ini kita ukur tadi 2,6 kg. Nah, maka nanti dan ini untuk satu jiwa yang dikeluarkan. Nah, jadi seandainya nanti di rumah ada 4 orang, yang 4 ini dibungkus satu-satu. Dan untuk nanti diberikannya gini, teknik misalkan diberikan ya, teknik nanti diberikan. Kalau misalkan kita menyampaikan sendiri kepada penerima, nah jadi gini, bedanya zakat fitrah sama zakat mal. Nah itu kalau zakat mal, zakat harta, nah dia yang pertama ada muzaki, ada yang wajib mengeluarkan zakat, ada mustahik yang berhak menerima zakat. Dalil mustahiknya nanti di At-Taubah ayat 60 ya, ada 8 asnaf itu. Nah satu lagi bukan muzaki, bukan mustahik. Jadi mau zakat belum cukup, narimanya tidak berhak. Jadi ya orang-orang biasa kebanyakan gitu. Itu zakat mal. Nah tapi kalau zakat fitrah ini cuma ada 2. Kalau tidak memberikan, ya maka dia menerima. Enggak ada orang yang ngasih enggak, menerima enggak. Nah, jadi kalau dia tidak memberikan berarti dia penerima. Kalau dia penerima, ya berarti tidak usah memberikan. Nah makanya gini, terakhir tadi itu ada pertanyaan gini ya. Nah, yang di grup saya itu, nah gimana kalau misalkan ada keluarga, ada katakanlah saya punya saudara janda nggak punya pekerjaan gitu ya, apakah boleh saya memberikan zakat fitrah ke saudara saya itu? Nah, nggak gitu konsepnya. Justru kita harus mengeluarkan zakat fitrah sebagai saudara atas nama saudara tersebut. Nah, jadi kalau saudara mah kita yang tanggung, bukan malah kita yang memberikan ini ke saudara, nggak boleh gitu ya. Karena masih ruang lingkup itu tanggungan. Apalagi bahasanya masih keluarganya ini keluarga dekat, apakah orang tua, nenek gitu ya. Nah, ayah ibu misalkan nenek bukan yang diberikan, nggak boleh zakat fitrah ke nenek. Justru kita yang menzakati nenek nantinya. Ini zakat atas nama nenek kita kalau masih ada. Nah ini zakat atas nama ibu kalau masih ada. Jadi bukan kita zakat kepada orang tua, bukan juga zakat kepada saudara. Makanya tadi kan disebutkan, nah diwajibkan itu terhadap alal abdi, kepada hamba sahaya. Kemudian orang yang merdeka, nah, kita ini kan gitu ya. Kemudian laki-laki atau perempuan, anak kecil atau dewasa. Jadi selama itu hidup, sudah lahirnya hidupnya ini sudah terlahir. Makanya kenapa semakin mepet semakin bagus. Karena khususnya kalau misalkan ada keluarga, misalkan seorang ibu, seorang wanita ini yang sedang mengandung, pas bulan Ramadan saya udah 9 bulan. Nah sudah mendekati hari-harinya nih, misalkan HPL. Jadi HPL-nya ini diprediksi ya, sama bidan diperhitungkan, oh ini mah kayaknya lahirnya nanti bulan Syawal tanggal 3-an. Nah tenang weh gitu ya, tidak dihitung zakatnya teh. Hamin 2 misalkan udah keluarkan zakat, ternyata Hamin 1 keluar bayi teh, atau pas misalkan malam-malam ya. Nah jadi malam-malam ya, sebelum pas malam takbiran ini lahiran ya, maka tetap harus dikeluarkan, nyusul, harus buru-buru itu satu disusulkan. Nah, harus nyusul.
Nah, begitu pula sebaliknya, kalau misalkan ternyata di antara keluarga kita ini, nah ada yang sudah meninggal, nah, sebelum sholat Id, nah, baru itu mah nanti tidak diwajibkan untuk zakat. Jadi aman, gitu ya. Nah, jadi aman, tidak diwajibkan untuk zakat. Tapi kalau yang baru lahir itu baru harus dikeluarkan zakatnya. Nah, makanya tadi, nah wasogiru warga baik anak kecil ataupun orang yang dewasa. Nah, dan siapa yang mengeluarkan tadi? Kalau mampu sendiri-sendiri silahkan. Tapi kalau misalkan kita punya tanggungan, nah misalkan suami tanggungannya istri satu dua satu gitu ya. Kemudian anak, nah, ada 2, 3 kah atau berapapun gitu ya. Nah berarti segitu. Kalau punya anak 2, istri 1 berarti 4 sama kita. Kalau ternyata tinggal dengan kita juga saudara, yang itu masih dalam tanggungan kita tambahan nih dari kalau dianya tidak mampu. Kita punya saudara tinggalnya misalkan di rumah mana, nah beda tempat tinggal dengan kita dan nggak mampu juga, ya sudah kita yang keluarkan zakat untuk saudara kita. Jadi bukan ngasih zakat ke saudara, ngasih mah kepada orang lain ya. Nah di luar tanggungan kita, nah di luar tanggungan. Nah kalau ngasih sendiri, nah pemberinya ini beda dengan tadi, beda dengan penerima zakat mal. Kalau zakat mal tadi dia taubat 60 ya, yang pertama dari fakir, miskin, amilin, kemudian siapa lagi mu'alaf tahun pertama, kemudian ibnu sabil, orang yang jihad fisabilillah, kemudian orang yang menanggung utang ya, orang yang menanggung utang, kemudian basahaya riqab, untuk memberikan budak. Nah penjelasan satu-satu atau bahas sekalian supaya tidak salah sangka. Nah fakir dan miskin ini yang hanya kemudian menjadi penerima zakat fitrah. Nah sisanya yang 6 itu terkait ya. Nah jadi tidak berhak. Nah, karena yang 6 ini tetap dia bisa mengeluarkan zakat. Nah, jadi penerima zakat fitrah cuma 2. Kalau tidak fakir ya miskin. Siapa itu fakir? Jadi orang yang fakir ini yang betul-betul nantinya dia nggak bisa ikhtiar. Nah, apakah nanti karena keterbatasan usia, ya, usianya sudah sepuh banget, atau misalkan karena disabilitas, ya. Nah karena disabilitas tidak mungkin dia berikhtiar, maka ini dia termasuk fakir. Nah kalau miskin, nah dia masih bisa ikhtiar. Nah, tapi penghasilan yang diikhtiarkan ini nggak cukup untuk kehidupannya sehari-hari. Maksud kehidupan teh makan, bukan nggak cukup buat nyicil mobilnya, nggak cukup buat kuota enggak. Ini makan juga susah. Nah misalkan makan teh, makan sehari sekali gitu, atau uyuhan gitu, ya. Nah, apalagi kadang misalkan dua hari sekali, nah, itu baru kategori miskin. Tapi masih bekerja, dia masih ikhtiar. Nah, ini fakir dan miskin. Nah, baru kemudian kalau yang zakat mal tadi tambah 1, siapa amilin? Yang disebut amil zakat bukan pengurus musiman, ya. Bukan tiba-tiba ya kita jadi panitia zakat mal. Nah, musiman sebulan kita hukum enggak. Jadi yang disebut dengan amil zakat orang yang betul-betul dia bekerja di sebuah lembaga zakat. Misalkan seperti yang pegawai di Basnas, di Lazis, Laznas, rumah zakat dan lain-lain. Nah itu amil termasuknya. Maka dia berhak terhadap uang zakat. Kenapa? Karena sehari-harinya ngurusin zakat, nggak akan ada pekerjaan yang lain, nggak ada pekerjaan yang lain, dan boleh dari zakat. Karena terkadang kalau diambil dari sedekah, orang teh sedekah dihususkan. Padahal kalau sedekah mah usahakan ya, kalau sedekah ke lembaga umum saja, nitip ya, so buat kepentingan lembaga ini. Jadi bisa dipakai misalkan kalau di lembaga tersebut ada anak yatim bisa, kalau ada du'afa bisa, kalau ada penghafal Quran bisa. Kalau ada yang lewat dia butuh apa-apa bisa, untuk pengurusnya juga bisa. Tapi kalau dihususkan nitip ya, misalkan buat yatim, ternyata lu yatim nanti bawa lenghar. Sedangkan di sana ada yang du'afa, nggak boleh, nggak berhak. Dan du'afa ini tidak yatim misalkan, karena akadnya untuk yatim yang nggak boleh kita berikan. Nah, atau ternyata tadi, nah semua misalkan anak-anak asuhnya sudah tercukupi, pengajarnya anu ripuh gitu ya. Karena hayawan dia akan penting buat yatim, buat tu'afa, buat yatim, buat tu'afa. Nah, akhirnya pengajarnya susah. Nah, dia tidak misalkan tadi mendapatkan bekal. Nah, selama dia mengajar tinggal di sana gitu ya. Nah, kan repot gitu. Nah, maka kalau misalkan kita babnya sedekah umum, jangan dikhususkan. Nah, jadi tadi amilin itu orang yang memang dia berkhidmat atau bekerja di sebuah lembaga zakat. Kemudian yang keempat mu'alaf. Mu'alaf ini orang tahun pertama saja. Nah, bukan misalkan seperti siapa? Ustaz Felix Xiao, kita mau udah bukan mu'alaf. Ustaz Zagirono bukan mu'alaf, kita udah lama masuk Islam gitu.
Nah, jadi yang disebut mu'alaf mah misalkan ada sekarang sudah ya, orang masuk Islam. Nah, sampai Ramadan tahun lalu tahun nanti, tahun depan itu baru disebut dia mu'alaf. Tahun kedua udah nggak berhak terhadap zakat. Makanya di antara adab terhadap mu'alaf, kita sebagai muslim, nah itu disunahkan memberikan hadiah sebagai rasa syukur kita kedatangan saudara baru. Kasih hadiah. Nah, dia bersyahadat kasih hadiah. Bahkan kalau ada zakat, ya kita berikan di tahun pertama. Tahun kedua udah nggak boleh. Dulu di zaman Umar bin Khattab ada orang 3 tahun mu'alaf minta zakat. Umar ditarikan gitu. Kamu mu'alaf naon gitu. Jadi yang disebut mu'alaf saya udah cukup di tahun pertama saja. Nah, itu mu'alaf. Kemudian gorimin, nah yang menanggung hutang. Menanggung hutang ini bukan utang yang ditanggung sama sendiri. Dia yang nyicil, dia yang nanggung hutang, ini cuma bukan. Jadi gorimin teh menanggung utang warisan maksudnya teh. Gitu. Jadi bukan ibu punya utang cicilan mobil berhak zakat udah gitu. Enggak ya, itu bukan gorimin gitu. Utang warisan. Bukan gorimin. Dia punya cicilan motor, cicilan rumah, cicilan mobil. Itu bukan gorimin gitu. Nah yang disebut gorimin mah gini, misalkan ada seorang anak, ada orang tua, dia punya utang banyak, meninggal. Batur mah dapat buat ngawariskeun ke warisan harta, ya warisan utang. Kan si anak nggak tahu apa-apa. Pas nanda tangan teh kan nggak bawa anaknya, nanggung utang ditagih-tagih. Nah itu baru boleh diberikan zakat untuk melunasi utang tersebut. Jadi bukan orang yang berutang menanggung makanya. Yang menanggung utang itu gorimin kelima. Kemudian yang keenam, nah fisabilillah. Ya, fisabilillah teh kaitannya dengan aktivitas jihad. Jadi orang-orang yang berperang fisabilillah sekarang nggak ada. Dulu misalkan pas perang Badar, nah perang naon ya, yang perang atas nama Islam. Nah, jadi bukan perang atas nama kelompok atau apa-apa. Itu fisabilillah, orang-orang mujahid, nah, yang jihad. Nah, jadi bukan guru ngaji, bukan. Nah, bukan kemudian marbot, bukan gitu ya. Nah, terkadang kan sekarang diidentikan dengan itu. Marbot dikasih zakat fisabilillah, bukan. Soknya marbot masa sedekah biasa. Jangan zakat gitu ya. Nah, jadi bukan itu fisabilillah. Kemudian tadi ibnu sabil. Nah, ibnu sabil mah ibnu teh anak gitu ya. Sabil teh jalan. Tapi bukan anak jalanan. Maksudnya teh orang-orang yang melakukan perjalanan untuk aktivitas tertentu. Seperti orang yang seperti dulunya, contoh kalau di zaman sahabat teh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Abu Hurairah teh pekerjaannya ngikutin Nabi, kemana pun Nabi pergi beliau ikut. Jadi nggak punya pekerjaan. Makanya pernah di satu majelis Nabi Abu Hurairah pingsan, kelaparan. Nah makanya itu Ibnu Sabil. Atau misalkan Imam Asy-Syafi'i dulu ketika proses belajar, kan rumahnya di Mekah terus melakukan perjalanan. Sepanjang pencarian hadis, pencarian guru dan segala macam itu melalui perjalanan. Kalau di zaman sekarang misalkan orang-orang yang khuruj ya, melakukan perjalanan dakwah ke pelosok-pelosok tanpa diundang dia gitu ya. Nah, jadi yang khuruj makan nggak diundang, dia datang, dia dakwah, ngajak sholat berjamaah dan lain-lain, yaitu Ibnu Sabil. Berhak sekalipun orang tersebut nantinya di rumahnya maka ya nggak masalah. Tapi dalam perjalanan itu boleh Ibnu Sabil. Nah, baru tadi yang terakhir untuk memerdekakan hamba sahaya. Kalau ini sekarang juga sudah tidak ada ya. Udah nggak ada. Nah, itu tadi kalau itu mata keran zakat mal yang juga kadang sering keliru gitu ya. Nah, main cocok-cocokin we gitu. Iyalah. Nah, jadi padahal tidak. Nah, makanya kalau ternyata hal-hal seperti ini betul-betul dispesifikasikan, itu ya wajar. Nah, di zaman dulu itu pernah ya, di zaman Umar bin Abdul Aziz, cicitnya Umar bin Khattab waktu jadi khalifah, itu sampai yang disebut dana zakat menumpuk teh wajar ya, saldonya nggak nol teh wajar karena orang miskinnya udah nggak ada. Kalau sekarang mah nggak wajar. Misalkan contoh ada sebuah lembaga ngumpulin dana zakat saldonya sampai miliaran, kanan kiri aya ngorek-ngorek sampah, kan itu wajar nggak wajar gitu. Nah, karena ini akibat dari tadi ya, nah tidak sesuai alokasinya. Nah, tidak sesuai alokasinya, tidak tepat sasaran gitu. Hanya fokus menjemput muzakirnya saja, tapi tidak fokus kepada mustahik. Nah, maka begitu pun nanti dengan zakat fitrah. Nah, kekeliruan yang sering terjadi itu apa? Yang pertama ya, kita nitipkan kepada panitia zakat di masjid, di madrasah berupa uang. Tujuannya mungkin untuk diberikan beras, tapi sama si pengurusnya nggak diberikan beras. Artinya keterima sama si penerima dalam bentuk uang. Nah, ini yang bahaya ya. Nah, khawatir itu tidak termasuk zakat fitrah. Nah, yang keduanya diberikan beras banyak, semua dikumpulkan. Nah, dikumpulkan banyak.
Nah, karena daftar penerimanya cuma terbatas di wilayah itu sendiri, ya, di wilayah itu sendiri, sedangkan wilayah etat misalkan 95% ngeluarin zakat, 95%, jadi cuma ada 5%, cuma ada 5%, anggaplah misalkan betul-betul 100 kakak supaya gampang ngitangna, berarti 5 orang tah yang menerima zakat 5, sedangkan dia ada 85 karung. Akhirnya dibagikan teh koret deh. Nah, misalkan hiji, padahal nggak harus segini dibagikan. Boleh misalkan kita punya 2 sok, ya dibagikan kepada 1 orang, tetap sah. Yang penting mah dikeluarkannya 1 sok untuk 1 orang. Nah, ini artinya diberikan hiji ewang atau 2 ewang, ya sah. 80-an dari dibagikan lagi kepada warga yang mengeluarkan zakat. Nah, jadi patuk berbeas. Itu menjadi tukeran beras, jadi bukan zakat fitrah. Nah, jadi kalau kita ngerasa mengeluarkan, yang nggak usah nerima. Nah, jadi tidak usah diterima. Nah, jadi pastikan tadi keterima teh betul-betul sama orang yang dia tidak mengeluarkan zakat. Kan tadi pilihannya 2 ya. Kalau tidak mengeluarkan berarti dia menerima. Nah, kalau menerima ya berarti nggak mengeluarkan zakat. Nah, jadi tadi. Nah, makanya kalau terlampau penuh, kita lihat penuh, oh iya, kayaknya ini susah dibagikan. Ya udah mending sendiri aja cari keluar, banyak kok gitu. Nah, banyak. Nah, makanya kan saya juga kenapa bikin program malam berbagi teh, bagi-bagi makan malam teh gitu ya. Keluar dari mulai jam 10. Nah, itu masih nemu orang-orang yang betul-betul tidur teh di jalan gitu. Meskipun kadang ada yang sudah ditertibkan ya, pusat Satpol PP teh, tapi masih ada yang nyumput-nyumput mah. Tahu tempatnya di mana wae gitu ya. Nah, jadi nyumput-nyumput ada, ternyata masih banyak. Nah, sedangkan banyak juga yang kalau siang makan, banyak yang pura-pura gitu ya. Nah, yang sudah jadi profesi minta-minta dan segala macam masmurnya udah nggak ada. Nah, jadi kalau kita tadi merasa oh tempat ini mah ternyata sudah banyak dikumpulkan, khawatir tidak tepat sasaran, ya sudah sendiri, toh nggak berat, membagikan cuma 4-5 kali ya, minimal untuk keluarga kita sendiri. Keluar cari sekalian melihat ya secara langsung bagaimana kondisi mereka yang ternyata membutuhkan. Nah, makanya berjumpa kan banyak. Nah, kalau saya ngalamin jumpatnya betul-betul orang teh sekeluarga tinggal di gerobak steril gitu ya kan. Yang awalnya kan pernah dikasih dibiayai kontrakan, nah, tapi mungkin entah cuma berapa bulan gitu dan nggak terus kayaknya. Terakhir kamu di jalan di Pak di sini lagi ya, jadinya gitu, jadi nampak deh keluarga. Jadi anaknya teh 3-4 kalau nggak salah, sampai 4 ya, kembar 2 udah ada besar, yang kecil 2. Itu sekeluarga dina gerobak real ada gitu ya. Nah, bahkan kita mau betul-betul dan cari banyak. Nah, makanya kadang saya suka heran gitu garagat teh ini kok bisa di sebuah lembaga dananya teh banyak ya. Sampai MM-an gitu ya, ternyata di luar masih ada orang yang ngorek-ngorek sampah. Dan luar biasanya lagi pernah gitu ya, kalau saya mungkin kehendaki pas malam saya mau keluar gitu ya, ternyata hujan gede. Nah, karena keluar pakai motor udahlah, nah di cancel aja, nanti bagikannya pagi pas sarapan. Nah, jadi pagi-pagi pun ternyata luar biasa sama ya, pada subuh keluar teh baru pagi-pagi udah ada orang yang korek-korek sampah teh. Ada yang misalkan memang nyari rongsokan barang bekas ya, plastik, ada yang memang tujuannya cari makanan. Bahkan pernah kalau satu malam teh kalau telat saja beberapa menit gitu ya, nah itu dia udah makan nasi bekas yang dibuang gitu oleh orang. Jadi udah pas mau dibuatkan pisang gitu ya, Pak dikasih, kata senangnya luar biasa. Nah, makanya tadi, nah itulah sasaran yang sebetulnya gitu. Itu sasaran yang sebetulnya. Makanya kalau misalkan ini diberikan sesuai dengan apa istilahnya, ya sesuai dengan peruntukannya, nah ini efektif luar biasa. Ya, apalagi kaum muslim ini banyak gitu. Kaum muslim lebih banyak tentunya yang mampu banyak. Nah, yang suka sedekah juga jor-joran gitu ya. Nah, betul-betul habis-habisan banyak, tetapi makanya nah tinggal bagaimana cari cara penyaluran. Jadi tak kuncinya bagaimana cara penyaluran. Kalau ini tepat ya udah, nah, nggak akan lagi mungkin kita temukan orang-orang teh yang cari makan itu di pinggir-pinggir jalan. Nah makanya itu pernah kan direalisasikan di zamannya Umar bin Abdul Aziz, sampai numpuk nggak ada lagi disebut tadi orang fakir miskin itu udah nggak ada. Nah karena betul-betul tepat sasaran. Setelah itu mungkin ya, nah dari mulai tadi penjelasan terkait dengan persoalan zakatnya, tujuannya untuk apa, baik tujuan untuk kita pribadi sebagai penyuci atau pembuka amal-amal kita supaya diterima oleh Allah, termasuk manfaatnya bagi orang yang diberikan. Nah, seandainya itu betul-betul tepat sesuai sasaran kita. Allah a'lam bishawab, kurang lebih mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Zulfikar yang telah memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan apa-apa yang telah beliau jelaskan bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa melaksanakannya. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Acara terakhir biasa tanya jawab. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin ada sesuatu yang belum jelas bisa menanyakan langsung. Silakan bapak ibu. Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya. Ini ada sedikit tentang zakat yang tadi Pak Ustadz sampaikan, bahwa jangan sampai ada double antara yang yang memberikan zakat sama penerima zakat, jangan sampai ada begitu. Cuman yang saya alami, yang saya rasakan sekarang, yang kita mungkin banyak kan ada pembantu ya di rumah ya. Nah biasanya pembantu di rumah itu dibayarkan zakat, dia sama anaknya dibayarkan zakatnya oleh kepala keluarga si saya gitu ya. Bi udah nggak usah bayar zakat, karena ternyata walaupun mereka miskin Pak, itu karena itu kewajiban zakat gitu, mereka tuh biasanya suka memaksakan diri untuk membayar zakat gitu ya. Jadi makanya kata sama kita, udah itu bibi sama anak udah nggak usah, udah kita bayarkan zakatnya gitu. Tapi kan dia sampai pas mudik itu ke rumah, karena dia miskin kan, sama warga sekitar kasih zakat. Terus sama perumahan kita kan, kita ngebayarnya ke perumahan tersebut ya, sama perumahan untuk pembantu ada kenan itu bagaimana? Ya. Aja, Pak. Jadi kalau misalkan kasusnya seperti itu sama seperti nanti kondisi tadi ya. Jadi ada keluarga yang tanggungan cuman agak jauh gitu ya. Nah, baik jauh secara nasab keluarga, nah, tapi masih saudaraan gitu ya. Nah, termasuk tadi dengan kondisi khadimat. Nah, jadi kalau misalkan kondisi tadi, nah kita mengeluarkan untuk saudara, itu memang sudah bagian dari kewajiban kita. Nah, karena kasusnya memang si orang ini tidak mampu. Nah, tapi satu kondisi lain itu masih tanggungan kita. Nah, jadi hukum tanggungan ini sama seperti tanggungan kepada anak tadi. Bedanya anak kita mah tidak akan disebut tidak mampu ya. Nah, pasti kondisi anak mas disesuaikan dengan kondisi orang tua. Makanya disebut anak kaya tidak orang tua anak kaya mas sebetulnya mas. Nah, jadi nggak ada disebut anak miskin ibaratnya. Nah, jadi kondisi. Nah, maka kasus kepada anak mungkin nggak akan terjadi seperti itu. Nah, cuman ketika kepada orang lain tadi, apakah misalkan kepada lansia, nah kepada khadimat. Nah, kalau itu misalkan keluarga yang jauh termasuk khadimat, nah kalaupun dia menerima di daerahnya sendiri itu insya Allah nggak masalah. Nah, karena tetap dia kembali kepada kondisi asal. Jadi kan sebetulnya mah dia bukan yang mengeluarkan zakat asli nama. Hanya saja karena itu ada di lingkungan kita tadinya, nah, maka kita wajib mengeluarkan zakat untuk orang tersebut. Maksudnya atas nama orang tersebut. Nah, jadi jangan sampai misalkan kita tinggal ada satu khadimat, nah misalkan di rumah ada 4 orang ya, khadimat 1 jadi 5, kita mengeluarkannya cuma 4. Nah, ayo di rumah itu tidak diakui, ya tetap aja keluarga, nggak masalah. Nah, jadi ibaratnya jangan sampai kalau di kasus yang lain mah lebih contoh jelasnya lagi, kita cuekin cuma suami istri mengeluarkan, anak-anak diantep, anak-anak dibiarkan. Nah, jadi enggak, tetap saja kan anak-anak kita dibayarkan ya. Nah, dibayarkan. Nah, begitupun tadi dengan khadimat yang masih kalau tinggal dengan kita berarti jadi penanggungan kita, maka kita yang wajib mengeluarkan. Masalah nanti dia kembali ke kampungnya tadi, nah menerima zakat itu memang haknya dia, nggak masalah. Kalau misalkan masuk ke dalam kategori miskin. Nah, begitupun tadi memang ada peruntukan untuk para pembantu, misalkan di komplek, nah nggak masalah. Asalkan itu memang untuk pembantunya, jangan sampai kita makan gitu. Nah, udah sampai dihijikan nantinya tanya, bu ini ada beras hijikan nih, jangan pisah ya sama. Nah, itu harus dipisahkan. Nah, jadi kalau seperti itu memang kasusnya orang yang terpisah, termasuk tadinya ada lansia dan itu ibaratnya ada saudara lah, misalkan tadi seperti yang janda atau sudah lanjut usia, tapi masih ranah saudara, cuma saudara jauh. Udahlah kita zakat atas nama dirinya, tapi ternyata di lingkungan dia dikasih, itu nggak masalah ya. Yang nggak boleh mah tadi kita yang betul-betul mampu tapi kebagian juga, karena mungkin yang membagikan teh bingung kasahadei gitu, tapi dibagikan lagi kepada semua orang, itu nggak boleh. Tapi kalau betul-betul masih dalam ranah
si penerima zakat secara individunya itu nggak masalah. Jadi nggak masalah, insya Allah. Jadi begini kita kan ya di zakat kita kan dua pilihan, Bu, mengeluarkan atau menerima. Nah sementara kasus sama Bu Jabarkan, dia itu mengeluarkan cuma dia sendiri tidak melakukan yang melakukan Iya. tapi ketika pas pembagian sama panitia itu dibagi, itu lain masalah. Ya lain masalah. Kecuali kalau misalkan si pembantu ini, si Hadimat ini memang mampu dia melakukan sendiri. Ibaratnya gaji nanti gede ya, misalkan sebulan 10 juta gitu. Oh, itu mah mampu. Mampu gitu ya. Nah, jadi nggak boleh dia menerima. Nah, tapi kalau misalkan pas-pasan mah hanya untuk kehidupannya dia sendiri gitu ya, nggak cukup untuk yang lain-lain, nggak boleh dia nerima. Terus si panitianya ada hak untuk amilin, Nggak ada panitia. Dan tadi ambil mah hanya untuk zakat mal, dan itu pun untuk ambil tetap. Kan zakat fitrah memang musiman, punya pekerjaan lain yang tetap. Jadi yang disebut ambil mah tadi yang tetapnya, yang dia bekerja di sebuah lembaga zakat. kecuali kami kan suka ada dua ini zakat fitrah di zakat mal katanya. Barangkali ngambil dari zakat malnya itu. Ya, asalkan tadi memang betul-betul dia kerja sebagai lembaga zakat. Nah, kalau memang musiman ya tetap nggak boleh, bukan ambil. Bukan amilin, Bukan ambil. walaupun pengurus saat itu. Ya, bukan ambil. Karena kan di luar itu punya pekerjaan lain. Punya pekerjaan lain, apakah di kantor misalkan sama-sama ASN misalkan, atau karyawan swasta, atau misalkan dia usaha, ya berarti bukan amilin. Nah, kenapa si amilin ini berhak menerima zakat? Karena sebetulnya dia nggak punya pekerjaan, ngurus umatnya terus ya. Nah, jadi ngurusin uang zakat, kalau sampai nggak diberikan misalkan ujroh gaji dari uang zakat ini, ya dia dari mana kan gitu. Nah, jadi nggak punya penghasilan. Makanya tadi kenapa berhaknya, karena itu sebabnya. Nah, jadi cuma yang rutin yang disebut amilma ya, memang rutin di sana. Nah, jadi karyawan lembaga zakat ya, baik dari misalkan tadi dari mulai pimpinannya kah, ya, kalau memang dia betul-betul berkhidmat di sana, karyawannya dan semuanya, ya, bahkan sampai petugas-petugas di lapangannya, itu yang disebut amil. Jadi kalau musiman mah enggak masuk ranah amil ini. Misalkan di kami itunya terus terang aja karena mungkin karena ketidaktahuan kami di tahun-tahun sebelumnya.